Wow. Sekali lagi kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini malam yang indah buat kami di tempat ini. Dan kami siap mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya. Oke, kita kasih tepuk tangan buat tim yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Yes. Wow, luar biasa ya. Terima kasih buat tim Altar Ministry. Kemarin mereka sudah meeting dan mempersiapkan tentunya untuk minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya. Wow, keren banget ibadah hari ini ya. Terima kasih sekali lagi buat tim yang hebat, tim yang luar biasa. Dan aku mau menyambut teman-teman yang ada di YouTube, Facebook. Ya, halo, selamat datang, welcome di History Maker Generation Youth and Digital Church. Selamat mengikuti ibadah dimanapun kalian berada. Percayalah Roh Kudus ada di tempatmu, dimanapun kalian berada. Oke, dan kita akan menyambut ya sosok lama, ya kan? Sosok lama yang malam hari ini hadir kembali. Nanti kita tanya, kenapa sih balik ke sini? Kita sambut Kak JJ. Woo! Mau ngapain, J? Ya, kita juga sambut Kak Doni. Woo! Mau ngapain, Don? Ya kan? Nah, ya nanti teman-teman bisa tanya mereka ngapain sih ke sini ya kan? Udah bener ya kemarin pulang, yang balik lagi. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita sambut. Oke, bercanda ya Don sama J. Oke, nanti kita akan merayakan satu perayaan yang cukup penuh dengan drama ya. ya nanti teman-teman bisa ikut nanti setelah firman Tuhan. Tapi kita akan dengar firman Tuhan judulnya Be Careful. Sama-sama bilang Be Careful. 1, 2, 3. Apa artinya Be Careful? Alon-alon. Ya, teman-teman, ini adalah minggu terakhir di bulan Januari. Dan pastikan teman-teman tidak terlewat. Jangan pernah terlewat karena akan ada banyak nasihat-nasihat, hikmat-hikmat Tuhan. Jadi it's okay kalau teman-teman mau foto, teman-teman mau abadikan. Aku udah siapkan untuk menjadi bekal teman-teman selama 1 tahun ini. Ketika teman-teman mungkin mengalami sesuatu hal, teman-teman bisa ingat lagi firman Tuhan yang teman-teman dengar malam hari ini. Oke, aku akan next satu gambar yang aku akan ajak teman-teman untuk melihatnya. Oke, hati-hati tikungan tajam. Teman-teman pasti sering lihat rambu-rambu ini. Dan selanjutnya, awas tikungan tajam, setajam apa? Nggak tahu ya, teman-teman masih relate nggak sama silet? Setajam silet, ya kan? Dilarang kecelakaan di sini, ya kan? Kecelakaan aja dilarang tuh, rumah sakit boleh ngebut kalau punya nyawa cadangan. Oke, gambar selanjutnya. Nah, teman-teman pasti juga sering melihat poster ini, hati-hati perlambat kendaraan saat berada di tikungan tajam. Karena di tikung itu nggak enak. Betul? Wasedu langsung gini. Kalau mas. Oke, poster selanjutnya, hati-hati licin. Pengendara motor pelan-pelan saat melewati perlintasan kereta api, terutama saat hujan dan setelah hujan. Teman-teman pernah ya lihat keempat poster ini? Pernah lihat rambu-rambunya ya? Dan masih banyak rambu-rambu lain seperti P dicoret. Artinya apa P dicoret? Salah, dilarang chat PPPPPP. Apaan sih ya kan? PPPPPP. Ya, siapa yang kesel kalau dicat PPPPPP? Kenapa enggak LM titik atau oh ya oke kita lupakan itu. Tapi teman-teman pasti pernah lihat semua simbol atau rambu-rambu ini. Nah pertanyaannya untuk apa? Apa tujuannya pemerintah ya memasang rambu-rambu ini? Contoh aja yang ini deh, hati-hati saat berada di tikungan tajam. Tujuannya apa Peter? Hati-hati. Ya betul. Supaya kita hati-hati karena ada tikungan tajam. Seandainya kita tidak mentaati rambu-rambu yang sudah diberi, apa yang terjadi, Peter? Yang terjadi kecelakaan. Bisa nabrak. Jadi kita tahu rambu-rambu diberikan untuk mengingatkan, untuk menasehati, dan untuk ditaati. Ya, satu yang paling lucu di plus 62 ini kalau sudah lihat dilarang menyentuh, dilarang menginjak rumput, apa yang kita lakukan? Wah, malah tidur ya. Yang paling sering ya aku lihat karena aku pernah melakukannya, ini agak lucu sih ya kan. Di supermarket, di tempat perbelanjaan ada kasur.
Nah kasur itu jelas-jelas dilarang diduduki, enggak loncat tiba-tiba tidur ya kan. Siapa yang pernah? Ya itulah ya plus 62. Tapi kita kembali lagi tujuannya untuk ditaati, kalau nggak ditaati ya bisa kecelakaan, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah teman-teman, kenapa aku ajak teman-teman lihat gambar ini di awal firman Tuhan? Karena apa teman-teman? Karena kita sebagai orang percaya juga punya rambu-rambu. Tuhan kasih teman-teman rambu-rambu. Tuhan kasih teman-teman sebuah peringatan tentu untuk teman-teman ikuti seperti rambu-rambu yang teman-teman sudah lihat tadi. Supaya kita nggak celaka, supaya kita nggak rugi. Atau jangan sampai hidup kita merugikan orang lain. Nah itulah the year of wisdom, hikmat Tuhan. Tuhan kasih kita hikmat. Hikmat juga bisa kita lihat sebagai sebuah rambu-rambu dalam hidup kita orang percaya. Nah makanya aku catat di sini the year of wisdom gak hanya bicara tentang keberhasilan. Di minggu selanjutnya, di minggu sebelumnya teman-teman masih ingat ya, untuk kita bisa mencapai visi Tuhan 1000 generation. Makanya tema tahun ini the year of wisdom. Kita hidup dalam hikmat. Hikmat Tuhan harus kita ikuti. Nah, tapi bukan tentang cuman berhasil. Tapi lihat, sebelum kita berhasil pasti akan ada banyak tantangan. Betul? Akan ada badai. Betul? Nah, oleh karena itu wisdom tidak menghilangkan badai itu, tapi wisdom akan membuat kita berhati-hati sama seperti tadi rambu-rambu ketika kita melewati tikungan tajam, ketika kita melewati badai, ketika kita melewati jalan yang licin. Nah, wisdom kita butuhkan supaya kita tidak celaka. Sehingga tuh lihat, kita bisa mendapatkan sebuah keberhasilan. Amin. Nah teman-teman, kita akan lihat di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal itu adalah kitab hikmat. Sama-sama bilang kitab Amsal itu kitab hikmat. 1, 2, 3. Oke, kitab Amsal itu kitab yang isinya hikmat-hikmat Allah tentunya. Tentang apa? Tentang kehidupan orang-orang percaya. Isinya nasihat-nasihat, isinya peringatan-peringatan, isinya rambu-rambu untuk siapa? Kita orang percaya. Teman-teman nanti bisa ikut di HMG Bible Academy mata kuliah pertama. Waduh, mata kuliah pertama ya. Kita akan pelajari kitab Amsal, kitab hikmat ini. Nah, dan sekali lagi bahwa apa? Ada sebuah alasan kenapa rambu-rambu dibuat. Contoh seperti yang poster di awal. Ditulis kan, hati-hati tikungan tajam, perlambat kendaraan Anda, dan satu lagi ditulis tadi gambar itu. Dilarang kecelakaan karena rumah sakit jauh. Nah kira-kira poster itu bisa dibuat pasti ada alasannya. Karena mungkin sebelumnya pernah ada yang celaka dan gak ketolong karena rumah sakit. Nah gitu ya. Jadi rambu-rambu itu dibuat pasti ada alasannya. Sebelum kejadian sesuatu pasti, paham ya teman-teman ya. Nah sama nih, kitab hikmat dibuat juga ada alasannya. Karena apa? Pada saat itu teman-teman, ini sebagai wawasan teman-teman ya. Waktu kitab Amsal itu ditulis, itu waktu bangsa Israel ada di masa pembuangan. Dan setelah masa pembuangan. Jadi kitab ini ditulis waktu mereka sedang dijajah. Dan waktu itu moral mereka, moral itu apa sih? Itu mural Mas Edo. Moral itu apa sih? Itu moral. Ya, moral mereka sedang merosot. Ya. Mereka tidak mencerminkan hidup sebagai anak-anak Allah. Padahal mereka sudah ditolong keluar dari masa pembuangan itu. Nah, kitab ini ditulis karena ada sesuatu yang terjadi di kehidupan bangsa Israel, moralnya merosot. Sehingga Tuhan kasih sebuah peringatan supaya generasi berikutnya moralnya nggak sama dengan moral generasi sebelumnya. Nah, dan aku catat di sini, kenapa ya Tuhan kok kasih tema kita di tahun ini the year of wisdom. Aku tanya sama Tuhan karena ini Tuhan yang kasih. Kalau Mas Edo yang kasih, aku tanya Mas Edo, Mas kenapa sampean kasih aku jam tangan contohnya? Oh ya, mungkin Mas Edo akan jawab karena sepertinya Mas Roy sering lupa waktu, jadi dikasih jam supaya ingat waktu. Ada alasannya maksudnya. Nah aku tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan kasih History Maker Generation tema The Year of Wisdom? Kenapa? Kenapa enggak yang The Year of Success? The Year of, apa misalnya? The Year of
happiness, the year of joyful, ya kan? Nah itu tema karismata. Tapi kenapa di History Maker Generation Tuhan kasih tema the year of wisdom? Aku tanya Tuhan, dan ternyata Tuhan kasih tahu. Ada sebuah alasan kenapa tahun ini Tuhan mau kita belajar tentang hikmat. Karena Tuhan sedang kasih kita rambu-rambu. Tuhan mau kasih tahu kita sebuah peringatan. Dan aku renungkan, wow, kayaknya akan terjadi sesuatu nih di History Maker Generation. Atau sebelumnya sudah terjadi sesuatu, makanya Tuhan kasih tema ini the year of wisdom. Dan yang aku tangkap dua-duanya. Pernah terjadi sesuatu dan akan terjadi sesuatu. Dan Tuhan gak mau kita jatuh. Gak ada yang amin. Tuhan gak mau kita jatuh. Tuhan gak mau kita celaka. Tuhan gak mau kita rugi. Makanya Tuhan kasih rambu-rambu di awal tahun. Dan aku ingat, oh iya ya, Tuhan kasih visi kita besar loh. 1,000 Jena sudah 2 video diproduksi. Ngomongin tentang 1.000 jiwa. Itu bebannya besar mungkin bagi setiap kita. Bagaimana mungkin, gimana bisa dan lain sebagainya. Nah makanya untuk menuju ke sana. Lihat ya, untuk menuju sebuah keberhasilan. Pastikan kita akan melewati teman-teman akan melewati badai. Nah supaya kita gak jatuh di badai itu. Makanya tahun ini Tuhan kasih kita tema The Year of Wisdom. Tuhan mau kita belajar hati-hati dari kitab Amsal, dari kitab hikmat. Supaya kita berhikmat. Takut sebenarnya, ada perasaan khawatir sebenarnya secara pribadi. Waduh, Tuhan kasih rambu nih, Tuhan kasih peringatan nih. Ya kan, akan terjadi apa nih Tuhan. Tapi ketakutan itu hilang ketika Tuhan kasih sebuah visi 1,000 generation. Akan ada 1.000 anak muda menyembah di komunitas kita HMG. Amin. Nah tapi sebelum ke sana, ayo kita lewati tantangan yang ada, kita lewati tikungan tajam, kita lewati jalan yang licin dengan hikmat Tuhan. Oke, aku kasih tunjuk satu ya, ini teman-teman harusnya pernah dengar ini. Semakin kamu tahu, semakin banyak yang kamu nggak tahu. Semakin kamu bisa, semakin banyak yang kamu nggak bisa. Pernah dengar kalimat ini? Di mana nih? Internet, oke. Karen di mana Ren? Oh nggak pernah. Aku tadi kok dengar Karen bilang pernah ya. Oh nggak pernah ya, ya Ren santai. Oke, siapa yang pernah dengar kalimat ini? Barusan, oke. Don pernah Don? Belum ya. Semakin kamu tahu, semakin banyak yang semakin kamu bisa, semakin banyak yang kamu nggak bisa. Kita belajar ini apa sih? Namanya efek Dunning-Kruger. Aku nggak tahu penyebutannya gimana. Oke lah, efek Dunning-Kruger gitulah ya. Dunning-Kruger ya. Efek ini terjadi karena apa? Gini, semakin banyak kamu belajar, semakin mendalam pemahamanmu tentang kompleksitas dan keragaman pengetahuan. Ini satu orang mungkin contoh ya, Kak Floren deh. Hari ini Kak Floren masuk jurusan apa? Psikologi. Mungkin sebelumnya Kak Florence belum tahu tentang psikologi itu seperti apa. Atau mungkin sudah tahu secara umum. Nah tapi ketika Kak Florence masuk ke semester 1, semester 2, sekarang semester mau 4. Coba sekarang aku tanya, kira-kira yang kamu alami setelah kamu belajar 4 semester, kamu semakin cukup atau semakin gak cukup untuk belajar lagi? Karena seluas itu. Nih ya, semakin kamu belajar, contoh kamu, oke yang pemain musik nih, ngulik lagu lah apa itu. Kamu ngulik, pasti rasanya kayak, nggak puas nih, aku harus cari yang lain juga, referensi lainnya. Karena semakin kita tahu, semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwa, ternyata banyak yang belum kita tahu. Nah itu loh. Nah makanya balik lagi ya, semakin kamu tahu semakin banyak yang kamu gak tahu. Semakin kamu bisa semakin banyak yang kamu gak Nah dan dari sini kita belajar bahwa ini. Jadi orang yang banyak mengetahui sesuatu dia akan semakin talkless. Tapi dia terus belajar, tahu ya, gak banyak ngomong ya. Jadi orang yang banyak tahu itu, ya ngomongnya secukupnya, bukan gak ngomong ya.
Tapi talkless itu ya secukupnya, seperlunya. Tapi orang yang banyak ngomong, dia akan semakin lebih banyak berbicara dan itu membuktikan bahwa ia nggak tahu apa. Nah, ini pelajaran kita nih. Sebelum nanti kita baca kitab Amsal. Teman-teman, aku mau kasih sebuah awasan dari hikmat Tuhan untuk gereja kita. Karena begini, ke depan teman-teman akan dipakai luar biasa dalam pelayanan. Amin. Teman-teman akan mengetahui banyak hal dalam pelayananmu. Amin. Hari ini teman-teman sudah diperlengkapi. Ada tim yang luar biasa, hebat. Aku percaya tuh. Mungkin kalau kita pikir ya, tim yang tadi melayani, mungkin lebih banyak dari kita yang menyanyi tadi, maksudnya yang jadi jemaat. Mungkin kita lihat seperti itu ya. Tapi aku percaya, suatu saat nanti tim yang melayani akan lebih sedikit daripada yang datang. Paham, amin? Jadi kita akan kekurangan tim malah, amin. Karena semakin banyaknya orang yang akan kita layani, jadi kita harus nambah tim. Nah kalau hari ini kan kelihatannya timnya banyak, jumlahnya dikit. Ya, tapi percayalah suatu saat nanti jumlahnya banyak sampai tim kita kewalahan, amin. Nah kita percaya kita akan dipakai Tuhan sejauh itu, amin. Nah tapi ini sebuah peringatan rambu-rambu. Semakin kamu dipakai Tuhan, makin humble dong, amin. Semakin kamu dipercaya 2, 3, 4, 5 hal. Talkless itu apa? Secukupnya ya kalau udah ngomong. Tapi apa? Tangannya gerak, kakinya gerak. Tapi dia terus belajar. Amin. Nah, dan ini. Teman-teman pernah dengar ya, ilmu padi abangku. Ya, padi semakin berisi semakin menunduk. Nah, jadi mulai minggu depan semua yang pelayanan jalannya enggak bercanda. Ya ilmu padi abangku. Ya, oke. Amsal 1 ayat 5. Ini hikmat Tuhan, teman-teman boleh buka di Alkitabnya. Aku tampilkan terjemahan NIV-nya. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. Ya, jangan tertawa. Ya, teman-teman satu orang bisa bacakan bahasa Indonesianya. Oke, Kak JJ, boleh baca Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan perjuangan. Kita mau belajar di minggu ini dan di tahun ini. Tuhan mau kita HMG banyak apa? Mendengar, lebih banyak belajar, dan mau untuk apa? Dituntut. Semua kita, tidak ada yang terkecuali. Semuanya kita belajar. Di awal, kita masih di awal tahun ini kita belajar. Orang bijak dikatakan tadi di Amsal 1 itu ya kan. Orang bijak itu lebih banyak ini gak ada nih kata-kata banyak ngomong nih. Lebih banyak tuh, bukan ngajari, tapi malah belajar. Dan mau untuk apa? Dituntut. Nah ini peringatan yang bagiku cukup keras ketika aku menyiapkan firman Tuhan ini. Pertama-tama tentu ini untuk aku. Dan ketika aku dapat ini Tuhan kasih, aku langsung minta ampun sama Tuhan. Berdoa supaya ya Roy, ayo banyak dengar siapa? Dengar Tuhan. Ya kan? Lebih banyak belajar. Belajar apa? Belajar tentang Tuhan. Dan mau dituntun Tuhan. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita dalam Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Oke, yuk. Aku enggak siapkan PowerPoint-nya tapi aku pengen teman-teman baca dan teman-teman simpan. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Oke, dengan suara yang nyaring, yang keras, yang buanter, ya. Mbak Aprilia boleh baca buat kita.
Amin. Kita lihat bahwa dari penggalan ayat ini kita belajar bahwa lihat sepintar-pintarnya kamu, sejago-jagonya kamu, sehebat-hebatnya kamu. Kalau kamu nggak takut akan Tuhan semuanya Ayo. Ini kenceng banget nih. Ini aku sampai berlinang, nggak sampai nangis ya. Ketika Tuhan kasih hikmat ini dalam Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Roy, kamu mau sepintar apa sih Roy? Kalau kamu nggak takut akan Tuhan, sia-sia kepintaranmu. Roy, kamu mau sejago apa? Di pelayanan, di pekerjaan. Kalau kamu nggak takut akan Tuhan, semuanya sia-sia. Dan aku harap ini peringatan keras juga buat kita, History Maker Generation. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan. Lihat, adalah permulaan pengetahuan. Lihat, mana duluan pengetahuan, pinter, jago atau takut akan Tuhan? Tuh. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya apa sih? Orang kalau nggak mengutamakan sikap takut akan Tuhan, Amsal bilang, firman Tuhan bilang, ini hikmat Allah, bodoh. Itu. Jadi semua harus diawali dan dimulai dengan apa? Sikap takut akan, ini keras banget. Ini kenceng banget. Oke. Aku kembali lagi ke visi Tuhan ya, 1,000 generation. Bayangin, Mbak Karen, Mbak Sylvie, Mbak Bella, Mbak Monik, Mbak Aprilia, Mbak Novia, mereka akan menjadi juru. Wilujeng, jangan dilanjutin ya kan. Monggo, jadi nyanyi deh ya. Mereka akan jadi, serius banget ya. Mereka akan jadi leader untuk 100 anak muda. Amin gitu loh. Aku percaya loh. Mas Edo akan jadi leader. Mungkin kalau di Madiun kita tahu ada komunitas rohani anak pang. Mas Edo komunitas anak hardcore Blitar. Amin. Gini. Tapi tenan Mas, aku kok percaya banget ya. Iya enggak serius ini. Sangat percaya malah. Loh teman-teman ini kan gini, teman-teman punya teman kan di luar sana. Nggak mungkin dong nggak punya teman, ya 5, 10 itu kan tetap teman kalian kan. Nah kalian akan jadi pemimpin teman-teman kalian itu. Amin nggak? Percaya nggak? Rocky akan jadi leader persekutuan konter Blitar. Loh, Ki, loh, enggak. Tuhan kasih kemampuan. Ini ya tanya. Oke, Natasha tahu nggak harga HP Oppo merek terbaru? Harganya berapa sekarang? Tipenya apa? Nggak tahu kan? Rocky pasti tahu. Iya ya. Sorry. Nggak disetting ini. Oh iya ya. Oke, kita lupakan yang bagian itu ya. Ya. Iya ya. Aku baru ngeh loh. Wah, aku nggak tahu Nat ada apa ini Nat. Nah, tapi teman-teman percaya jadi leader loh untuk 100-200 orang. Percaya, amin? Semua diawali dengan sikap apa? Tuh. Modalnya kan kalau tadi kan teman-teman bertanya, gimana caranya? Piye dan lain sebagainya. Ini takut akan Tuhan deh. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Nah, tentu ketika nanti kita bagaimana mencapai 1000 itu kan ada strategi, betul? Ada indikator dan lain sebagainya. Sebelum itu dibahas, pertama-tama sikap takut akan Tuhan. Kalau ini sudah kita hidupi, pengetahuan, kepintaran, skill, strategi dan lain sebagainya, tak percaya. Tuhan kasih, amin? Amin. Jadi kalau kamu pikir kamu bisa mulai dengan skill, dengerin.
Jadi kalau kamu bisa mulai dengan pengetahuan kepintaran itu sia-sia, itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi ingat, catat ini baik-baik, dengerin, jangan terlewat. Skill itu penting. Melayani butuh skill, bekerja butuh skill, tapi jangan mendewakan skill. Bahasa kasarnya, jangan modal skill doang kalau pelayanan. Akhir-akhir ini lagi terkenal ya ayat di Mazmur 33 ayat 3. Nih katanya. Sing to him a new song, play skillfully and shout for joy. Ini jadi ayat dewa bagi altar ministry biasanya, praise and worship team. Main harus jago, ini ada ayatnya nih. Play skillfully. Bener harus ngulik loh, itu bener, itu gak salah. Garis bawah itu bener memang. Tapi jangan pernah lupa ayat satunya ngomong apa, lihat nih. 33 ayat 1, sing joyfully to the Lord you righteous. It is fitting you for the upright to praise him. Terjemahan The Message, good people cheer God right living. People sound best when praising. Artinya apa? Lihat, artinya hidup benar. Sebelum kamu main skillfully, ayat 1 bilang yang pertama harus apa? Hidup benar tuh artinya apa? Takut akan tuh ini yang sering dilupakan. Jangan baca satu ayat doang terus didewa-dewakan. Tapi baca keseluruhan. Ayat 1 ternyata sebelum kamu ngulik, sebelum kamu nyekil, sebelum kamu apa dan lain sebagainya itu ya kan. Hidup benar dulu. Amin. Kata siapa? Tuhan. Ini Mazmur 33. Teman-teman save. Ini kalau ada orang yang ngomong, "Oi, play skillfully ayat 3." Itu kan biasanya ya. Itu kemarin yang ada satu pemain musik. Tapi jangan lupa ya, ayat 1, hidup benar. Hidup benar dimulai dari apa? Sikap takut akan Tuhan. Oke ya, jadi di dalam pelayananmu hari ini, yang pertama adalah takut akan Tuhan. Pertama-tama kembali lagi, ini buat aku. Ketika aku nyiapin firman Tuhan ini. Nah, ini jujur nih aku cerita. Di malam-malam aku habis kuliah. Jam 10 aku prepare nyiapin hari Selasa Rabu gitu ya. Ketika Tuhan kasih ayat ini kan, aku nangis. Ngeri sih. Kalau teman-teman benar-benar bisa renungin, kita sering lupa dengan sikap takut akan Tuhan ini. Iya gak sih? Coba teman-teman renungin bentar aja. Sudah gak hidupmu tuh benar-benar mencerminkan orang yang takut akan Tuhan. Bayangin nih kalau visi itu, ya aku percaya visi itu akan terjadi 2030 1000 anak muda. Tapi kita lupa sikap takut akan Tuhan ini. Waduh. Kita gak pengen lah ya, kita masuk berita, masuk kantor polisi, dilaporin Komnas HAM. Aku sih sebenarnya. Bener, ini pertama-tama buat aku teman-teman. Ya, pertama-tama firman Tuhan ini buat aku ini loh. Aku seperti ditusuk sama Tuhan, gak dari belakang, dari depan. Jadi beneran dilihatin sama Tuhan tuh tombaknya, Roy, nyes gitu. Nah dan aku mau ajak teman-teman ya. The year of wisdom, Tuhan kasih rambu-rambu, Tuhan kasih peringatan. Teman-teman akan dipakai hebat di pelayanan. Amin. Tapi jangan lupa ini sikap takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak celaka di tikungan tajam, di jalan yang licin. Karena nggak mungkin pesawat semakin terbang tinggi, anginnya makin kencang. Lautan, samudra semakin dalam, arusnya semakin kencang. Semakin kita dipakai Tuhan lebih tinggi, badainya makin kencang. Tapi kalau kita nggak belajar ini, kita bisa ikut badai, kita bisa terbang, kintir kemana-mana, kita bisa jatuh, kita bisa celaka. Makanya yuk belajar untuk hidup benar sebelum yang lain. Amin? Oke. Amsal 1 ayat 2, ya tadi sudah dibacain Kak Aprilia. Baca lagi Kak Aprilia, boleh di depan sudah ada. Yuk, di depan aja gak apa-apa.
Kalau kamu mau tahu tata tertib, kalau kamu mau menjadi bijaksana, kalau kamu mau memahami ungkapan-ungkapan yang mengandung arti yang dalam, kamu mesti takut akan Tuhan dulu. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Ini, hikmat Tuhan gak bisa diselami hanya dengan skillmu. Hikmat Tuhan itu gak bisa kamu dapatkan dengan kepintaranmu, termasuk aku nih. Ya kan? Aku lanjut S2, nggak memastikan aku tahu hikmat Tuhan. Tapi, aku lanjutin ya, hikmat Tuhan nggak bisa didapat dengan backinganmu. Sorry, aku tulis ini karena backingan kita orang dalam sekarang, ya kan. ya aku pakai kalimatnya Mas Fregi itu, backingan awak EDW pusat, ya kan, ngeri, ngeri. Ya kan? Ya, tapi hanya dapat diselami dengan sebuah sikap apa? Takut akan Tuhan. Oke, kita belajar bareng-bareng. Ya, kita mau lihat kata aslinya. Takut akan Tuhan itu dari kata yirat. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lebih kalau orang Ibrani itu baca ada nadanya. Jadi jangan heran kalau mereka di sebelah kok ada nadanya, karena memang ya mereka lantunkan ya, year out, beneran ini, itu ada, oke ya, boleh sama-sama, year out, oke, 1, 2, 3. Lebih indah lagi kalau kita baca keseluruhan, tapi nanti next. Oke, year out artinya apa? Takut akan Tuhan. Lihat. Artinya moralmu itu benar moral. Teman-teman tahu moral ya? Moral, ya. Dan sikap penghormatan. Jadi arti takut akan Tuhan itu moralitasmu itu jujur, kamu setia, kamu bertanggung jawab. Enggak cuman di ruang lingkup gereja, tapi di luar gereja. Moralmu itu moralnya benar, anak Tuhan yang jujur, yang omongan, perkataan, sikap, tingkah laku dan semuanya itu menunjukkan sikap penghormatan kepada Tuhan. Ini contoh aja, sederhana, cuman agak sedikit sensitif, tapi enggak terlalu sensitif. Enggak, maksudku gini. Contoh nih, teman-teman di ruang gereja ya. Oke. Teman-teman kalau meludah kan pasti akan mencari tempat, ya kan, yang tidak diketahui orang, ya paling sering mungkin di kamar mandi. Kan nggak mungkin, jarang sekali ya kita tahu etika di keramaian kita, nggak mungkin ya, ya kan, nggak mungkin ya, apalagi waktu orang makan. Nah, apa dia yang kayak gitu? Tiba-tiba meludah, ya kan? Nah, karena itu kan kotoran ya yang orang nggak perlu tahu lah ya kan, nggak perlu ngomong-ngomong aku mau meludah kan, nggak gitu. Nah teman-teman di ruang lingkup gereja, kemudian kita makan-makan, biasanya kan gorengan, nah nanti ada makan-makan juga. Kira-kira oke nggak kalau misalnya satu di antara kita meludah? Mungkin nggak di depan kita, tapi di belakang kita, tapi kedengeran. Kira-kira masuk nggak? Nggak masuk kan? Tapi pasti kita mungkin pernah pengen meludah. Apa yang kita lakukan? Cari tempat kamar mandi dan sebagainya. Nah itu kan contoh tuh. Kita hormat sama teman-teman kita, betul? Kita menghormati, ini gereja. Oke ya? Nah seringkali anak-anak Tuhan, anak-anak muda Kristen di gereja, tampaknya dia paham gak teman-teman? Bagus casingnya kalau di sini. Tapi begitu di luar, casingnya langsung berubah. Wah. Di gereja dia tahu menghormati. Tapi di luar, perkataannya, tingkah lakunya. Nah, yirat, moral, sikap penghormatan, sikap takut akan Tuhan dimanapun kamu berada. Ingat, yirat. 1, 2, 3.
Takut akan Tuhan itu bukan hanya tentang sikap tubuh yang benar, lihat ya. Tetapi moralitasnya juga benar, punya sikap penghormatan. Kita lanjut, Amsal 1 ayat 7, bahasa Indonesia masa kini. Boleh Kak Aprilia baca lagi yang di sini aja, boleh? Dengerin tuh. Terima kasih Kak Aprilia sudah menekankan kata bodoh. Betul. Karena apa? Lihat nih. Jangan jadi anak muda yang apa? Teriak. Jadilah orang bijak yang mau apa? Mendengar, belajar, dan taat. Tuhan akan pakai kita terbang tinggi, pelayanan untuk melayani ribuan anak muda. Tapi pertama-tama dan selamanya jadilah orang bijak yang apa? Mau dengar, mau belajar, dan taat. Ini teman-teman, gak mungkin. Tadi aku bilang di awal kan, Tuhan kasih tema ini karena mungkin ada sesuatu yang pernah terjadi dan akan terjadi sesuatu yang kita belum tahu. Gini maksudku, sepanjang perjalanan kita melayani nanti ke depan, ya teman-teman sudah dibentuk tim dan lain sebagainya. Perhatikan ini, jangan pikir gak bakal ada masalah, jangan pikir gak bakal ada gesekan. Justru gesekannya makin kencang, justru makin panas. Tapi hikmat Tuhan hari ini ngajarin kita semua, termasuk aku. Untuk apa? Jangan jadi anak muda yang bodoh. Kalau ada gesekan, teman-teman tahu sikap yang tidak berhikmat. Marah, emosi, tak, dan lain sebagainya. Tapi ya gesekan pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Panas mungkin nanti akan terjadi ke depan. Ya, ke depan mungkin hari ini belum, tapi ke depan mungkin akan terjadi itu. Ketika ribuan anak-anak muda kita akan layani, mungkin yang satu pengennya A, satu pengennya B, satu pengennya C. Nah, kita belajar pelan-pelan aja untuk mendengar, belajar, dan taat. Dan diawali dengan sikap takut akan Tuhan. Amin. Nah, ini peringatan. Bukan dari aku. Justru aku diingetin sama Tuhan untuk aku sampaikan ke teman-teman dan kita semua. Oke, aku akan lanjut. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita nggak serius di dalam hikmat? Kita udah belajar ya, hikmat tadi A, B, C, dan sebagainya. Apa yang terjadi kalau kita nggak ikutin itu? Nah, di Amsal 1 ayat 10 sampai 12. Boleh Kak Aprilia membaca lagi di slide-nya, oke? Lihat ya, kalau kita gak ikuti nasihat hikmat Tuhan ini, lihat yang paling terakhir. Seperti orang yang apa? Enak mana, setengah hidup atau setengah mati? Ayo pilih mana? Kamu pilih setengah hidup atau setengah mati? Hah? Setengah hidup, setengah mati. Inilah yang akan terjadi kalau kita nggak ngikuti hikmat. Ini yang terjadi kalau kamu nggak belajar dengar. Ini yang terjadi kalau kamu nggak mau belajar. Ini yang terjadi kalau kamu nggak rendah hati. Ini yang terjadi kalau kamu sombong. Ini yang terjadi kalau kamu nggak taat. Hidupmu seperti orang yang setengah mati. Gesekan pasti terjadi. Panas pasti terjadi. Tapi jangan turuti bujukan mereka. Ayo kita keroyok dia. Hati-hati. Ayo kita iseng-iseng. Artinya iseng-iseng itu kriminal ya. Artinya bukan apa ya itu ya. Jangan menyerang orang yang tidak bersalah. Karena mereka adalah orang yang setengah mati. Memang hari ini senang. Mungkin hari ini sehat. Tapi nanti setengah mati. Ayo, ini peringatan selanjutnya. Hati-hati. Hati-hati, termasuk saya. Oke, yang terakhir aku mau tunjukin rambu-rambu ini lagi. Waduh.
Oke, hati-hati tikungan tajam. Oke, yang selanjutnya. Nah teman-teman tahu ini sirkuit Mandalika. Apa? Lamandika. Ayo sirkuit yuk, sirkuit di Mandalika itu loh. Oke, Mandalika ya. Nah, kenapa aku tunjukin sirkuit Mandalika ini? Nah, teman-teman, aku mau tunjukin ini ilustrasi dari kedua gambar tadi ya. Yang pertama tentang tikungan tajam, yang kedua tentang sirkuit Mandalika. Nah, katanya tuh sirkuit Mandalika itu punya 7 tikungan terekstrim ya di antara sirkuit lainnya. Nah, dan yang pertama yang aku mau sampaikan bahwa ini nih, teman-teman lihat, perhatikan, jangan sampai terlewat. Ini penting. Hati-hati tikungan tajam. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya tidak celaka, supaya kita dapat menghindari kendaraan yang arahnya berlawanan dengan kita. Karena tikungan tajam, keterbatasan dalam penglihatan kita. Ada kendaraan besar atau kecil kita nggak tahu, makanya harus berhati-hati. Dan apalagi kalau musim hujan, di tikungan tajam harus berhati-hati supaya bannya nggak selip. Nah, dan dari gambar sirkuit Mandalika ini, dengerin. Secepat-cepatnya Valentino Rossi mengegas gasnya saat Valentino Rossi menjumpai tikungan. Secepat apapun motornya, saat dia menjumpai tikungan, mau gak mau harus dia ngerem, dia turunkan persneling. MotoGP aku gak tahu sampai berapa 6 ya persnelingnya. Ya. Waktu menjumpai tikungan tajam, gak mungkin dia tetap gas dengan kecepatan di atas 100 km per jam di persneling 6. Dia pasti sudah ancer-ancer, sudah turunkan ke 5, ke 4, ke 3. Dan motornya melambat ketika melewati tikungan Tujuannya apa? Supaya dia gak celaka, gak kebablasan, gak overlap. Yang bisa mengakibatkan kematian. Dari sini kita belajar, perhatikan. Waktu kamu lagi cepat, waktu pelayananmu lagi kenceng-kencengnya, jangan lupa ada saat di mana kamu harus turunin persneling. Karena gak selamanya jalanmu itu lurus. Ada saatnya pelayananmu akan menemukan tikungan tajam. Dan jangan lupa untuk menurunkan hatimu, rendahkan hatimu, dan berhati-hati. Peringatan di awal tahun buat aku dan teman-teman semua. Ini pelayanan kita ngegas banget nih. Ini pelayanan kita kenceng banget nih. Itu positif sekali. Itu harus kita tambahkan semangatnya, bukan dikurangi. Tapi seorang Valentino Rossi yang menguasai sirkuit di seluruh dunia, dia tahu kalau ketemu tikungan tajam, dia harus berhati-hati sama. Kalian ingat baik-baik, waktu di pelayanan, waktu di pekerjaan, kalian dipromosikan. Ingat ada waktunya. Slow nih, kalem dulu nih. Jangan terlalu, tahan lu. Ya kan, tuh. Yang terjadi bisa berat. Ya kan, slow dulu, slow. Denger dulu. Tuh. Biasanya orang kalau kenceng itu udah gak mau denger dia. Udah kenceng aja jalannya. Apa sih, kamu tahu apa sih dan lain sebagainya, kenceng aja dia ngomong terus. Dia lupa denger, dia lupa harus taat. Yang terjadi, seperti ya kita tahu ya di MotoGP ada banyak korban jiwa. Gambar terakhir, teman-teman tahu ya kalau teman-teman ke Batu, ke Cangar, Songgoriti, ke daerah tinggi lah ya, ada rambu-rambu tanjakan di depan. Gunakan transmisi apa? Gigiran? Kenapa? Oke, anggap saja mobilmu manual atau motormu manual. Ini tanjakannya tinggi nih, ya kan? Dan kamu geber pakai gigi 4. Dan di mobil itu isinya yang nyetir Fregi, depan Mas Edo, tengah Mas Dika, Pres, Yohanes, belakang ditambahi Lael sama Noni. Fregi tetap maksa gigi 4. Pakai, iya walaupun pakai apa
Hondanya Mas Pregi itu apa? BRV, ya kan? Terbaru, kuat nggak kira-kira? Yang ada mundur. Iya kalau Mas Pregi ininya sudah bagus, ya kan, multitaskingnya. Maaf loh Brek, tak sebut loh Brek. Apa? Ya, ini aku mau sampaikan ini teman-teman ya. Teman-teman, perhatikan, beneran catat ini peringatan keras. Saat hidupmu sedang tinggi-tingginya, saat karirmu dipromosikan, saat pelayananmu Tuhan angkat lebih tinggi, jangan lupa untuk menurunkan persneling rendah. Jangan pas lagi tanjakan kamu kasih persneling 4, bisa mundur dan terjatuh. Ini visinya besar loh, 1000 anak muda. Bambi akan jadi ketua life group. Amin. Bam. Amin Bam. Amin Bam. Daniel akan jadi pastor. Ingat Dan, waktu pelayananmu lagi tinggi-tingginya, jangan lupa. Gak cuma Daniel ya, ini juga aku nih dan teman-teman. Rendah hati, sama-sama bilang rendah hati. 1, 2, 3. Aduh, teman-teman, ini udah yang terakhir ini. Aku nangis senangis-nangisnya. Waktu nyiapin firman Tuhan ini. Sedih karena ada banyak hal yang harusnya aku gak nyerocos. Harusnya aku banyak mendengar apa kata Tuhan. Banyak seringkali aku pakai skill kemampuanku, aku rasa aku bisa semuanya. Jujur aku ngomong sama teman-teman, Tuhan ingatkan ini. Seperti Tuhan tusuk tabrak, dar. Aku nangis-nangisnya. Wah minta ampun aku Tuhan, aku minta maaf sama Tuhan. Dan kita belajar, ini mumpung masih awal tahun. Ya, mumpung timnya baru terbentuk. Ini peringatan untuk kita semua nih. Pertama-tama untuk aku. Supaya kita lebih berhikmat. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Pemain musik, altar ministry bisa maju ke depan. Kita baca satu yang paling terakhir. Oke, aku minta Kak Aprilia baca. Oke, nggak apa-apa Kak Aprilia, sini lagi. Ya, ini spesial buat Kak Aprilia. Boleh di depan Kak Aprilia. Kasih mic-nya dong buat Kak Aprilia. Nggak apa-apa, maju WL Singer. Kak Aprilia, yuk di sebelahku. Di sebelahku. Nih, baca dari sini aja. Teman-teman, ya, lihat Kak Aprilia mau bacain ayat yang powerful, yang kuning ya. Amsal 1 sampai terakhir. Yuk dengerin. Amsal 1 ayat 28 sampai 33. Pada waktu itu kamu akan memanggil aku, tetapi aku tak akan menyahut. Kamu akan mencari aku kemana-mana, tetapi tak akan menemukan aku. Kamu seperti orang yang tak pernah suka mendapat pengetahuan, dan engkau mentaati Tuhan. Kamu tidak pernah mau menerima nasihat-nasihatku atau memperhatikan teguran-teguranku. Karena itu, kamu akan merasakan akibat dari perbuatan-perbuatanmu dan rencanamu yang buruk. Orang yang tak berpengalaman akan mati karena mengabaikan aku, dan orang bodoh akan hancur karena tak menghiraukan aku. Tetapi orang yang mendengarkan aku dan terpelihara, ia hidup dengan aman dan tak perlu takut. Amin. Aku gak tahu kenapa masih di sini Kak Aprilia. Dari awal kenapa aku minta Kak Aprilia terus baca. Aku merasa Tuhan akan pakai Kak Aprilia. Kita berdoa sebentar buat Kak Aprilia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan pakai anakmu ini. Tuhan tahu hatinya, Tuhan tahu hidupnya. Dia akan beri seluruh hidupnya buat Tuhan. Ketika Kak Aprilia melayani, akan ada banyak anak-anak muda diberkati. Dan lewat Kak Aprilia akan ada jiwa-jiwa dimenangkan. Dia akan jadi leader. Dia akan Tuhan pakai luar biasa dalam keluarganya, dalam pekerjaan, dalam sekolahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini kami berdoa buat Kak Aprilia. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Kak Aprilia. Jangan duduk dulu. Aku punya hadiah buat Kak Aprilia. Aku gak tahu tadi ini aku mau kasih siapa karena aku tunggu Tuhan yang ngomong.
Dan Tuhan ngomong kasih Kak April ya. Terima kasih Kak April ya. Oke, silakan. Kita baca bareng-bareng. Ini foto kita nih. 1, 2, 3. Semakin Tuhan percaya banyak hal, harus semakin rendah hati. Sama yang melayani juga, kita baca bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3, yang keras. Semakin Tuhan percaya banyak hal, harus semakin rendah hati. Teman-teman, ini ulang tahun kita yang ke-7 kurang lebih ya. Nanti teman-teman kita akan ikuti acaranya. Tapi aku pertama mau bilang makasih sama teman-teman semua ya, karena udah benar-benar kasih hidupnya untuk pelayanan ini. Jadi mungkin secara pribadi aku gak bisa kasih apa-apa. Tapi aku berdoa supaya hikmat Tuhan yang teman-teman dengar malam hari ini jadi hadiah terindah di dalam hidupmu. Amin. Ini jadi hadiah buat History Maker Generation. Peringatan kalau History Maker Generation harus rendah hati. Amin. Terutama untuk aku memang awal-awalnya ini. Tapi aku percaya Tuhan juga mau bicara sama teman-teman. Semakin Tuhan percaya banyak hal, harus semakin rendah hati. Kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya.